saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu walaupun melalui streaming. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian selalu dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Secret Weapon from God atau senjata rahasia dari Allah. Sebelumnya, mari kita baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 34. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan lepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetaran tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri mereka dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dari pembacaan firman Tuhan ini kita melihat apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Saat itu mereka berada di ruang penjara yang paling tengah dengan tangan dan kaki terbelenggu dalam pasungan yang kuat. Dan bukan hanya itu saja, sebelumnya mereka juga berkali-kali didera. Bisa kita bayangkan dalam keadaan babak belur setelah didera, sakit di seluruh tubuh, juga tangan dan kaki mereka dipasung, mereka malah menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan sampai orang-orang hukuman lain mendengar suara mereka. Itu berarti dalam keadaan luka parah mereka menyanyikan puji-pujian dengan suara keras. Karena semua orang hukuman yang ada dalam penjara bisa mendengar suara mereka. Dan inilah senjata rahasia dari Allah. Di mana pada bacaan berikutnya kita temukan bahwa nyanyian mereka itu sanggup menimbulkan terjadinya gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Mungkin saat membaca kisah ini kita berpikir, hal ini terjadi karena Paulus dan Silas adalah rasul-rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka punya kuasa yang luar biasa sehingga dengan nyanyian pujian saja mereka mampu melakukan hal tersebut. Tapi inilah yang mau saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Karena saya sendiri pun mengalami kuasa yang luar biasa saat saya menaikkan puji-pujian pada Tuhan. Saya ingin sharing sedikit. Dulu setiap kali saya masuk dalam pujian dan penyembahan saat ibadah, saya tidak pernah ikut secara total. Menyanyi ya menyanyi, tapi saya menyanyi hanya sekedar menyanyi. Tidak ada perasaan apa-apa, sehingga saat saya pergi dan pulang ibadah, sama saja saya tidak dapat apa-apa. Tetapi semua itu berubah ketika saya belajar bahwa ada kuasa yang luar biasa dalam puji-pujian. Sejak saat itu saya berubah total. Saya sangat menikmati setiap pujian yang dinaikkan. Saya menikmati sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bahkan tubuh saya pun menikmati sukacita itu. Hingga saya tidak malu melompat, mengangkat tangan. Karena saya tahu saat saya sungguh-sungguh memberikan pujian penyembahan saya yang terbaik bagi Tuhan. Saat itu juga saya bisa menarik kuasa hadirat Tuhan. Sehingga saya mendapat sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Inilah senjata rahasia dari Tuhan. Pada saat kita terpuruk, kesehatan kita memburuk, bisnis kita tidak lancar, salah satu dari keluarga kita terkena PHK, hidup semakin sulit, apapun masalah yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan sudah memberikan senjata rahasianya, yaitu pujian dan penyembahan.
Dengan puji-pujian kita dapat menarik hadirat Tuhan mendekat kepada kita. Asal saja kita menaikkan pujian dengan hati yang tulus. Benar-benar berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kadangkala segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk kita. Membuat kita naik satu level lebih tinggi dalam iman kita. Sehingga kita bisa menjalani setiap langkah kehidupan kita dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena kita tahu Dia berjalan di depan kita. Tangannya akan menarik kita saat kita tersandung. Firman-Nya menenangkan dan menguatkan kita. Sehingga kita dapat menjalani hari demi hari dalam hidup kita bersama Tuhan. Lukas 21 ayat 18-19 berkata, "Tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Mari kita pakai senjata rahasia dari Tuhan ini. Pada masa-masa sekarang ini, pada siapa kita berharap kalau tidak kepada Tuhan? Kita tidak dapat berharap kepada siapapun, karena manusia lemah. Tapi kita berharap pada Tuhan sumber kekuatan kita. Puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, tidak saja menyenangkan Tuhan di satu sisi, tapi juga memberikan kita sukacita yang besar, sehingga kita mampu melalui hari demi hari, dengan pertolongan Tuhan. Bahkan kalau kita membaca kembali kisah para rasul 16 ayat 23-32 tadi, puji-pujian yang Paulus dan Silas naikkan juga memberi dampak yang sangat besar kepada orang lain. Pertama, pada para tahanan yang lain. Saya yakin walaupun tidak ditulis di firman Tuhan, pasti ada beberapa tahanan yang menjadi percaya. Terlebih lagi bagi kepala penjara. Pada akhirnya ia dan seluruh keluarganya memberi diri mereka dibaptis dan mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pujian yang kita naikkan pada Tuhan mampu mengubah diri kita. Saat kita diubahkan oleh Roh Kudus, saat itu juga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pada masa sekarang ini, di mana manusia semakin egois, semakin mementingkan diri sendiri, di mana kasih menjadi dingin, kita malah semakin peka dengan orang lain. Kita rindu membantu sesama kita, walau mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita dapat melakukan hal itu? Kalau itu berasal dari diri kita sendiri, hal itu tidak mungkin. Karena pada dasarnya manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Tapi hal itu mungkin kalau Roh Kudus yang mengubahkan kita. Mari kita belajar menggunakan senjata rahasia yang sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu puji-pujian. Maka kita akan melihat bahwa semua yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya akan kita alami dalam hidup kita. Mari kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang benar, yang tidak hanya memuji pada saat kita bahagia, tapi terlebih lagi pada saat kita susah. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan, itu berarti kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kalau begitu, kenapa kita harus bingung lagi? Kenapa kita harus khawatir dan putus asa lagi? Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan tahu dengan pasti kepada siapa mereka menggantungkan hidupnya, yaitu pada Allah semesta alam, Allah yang benar, Allah yang berkuasa dan sanggup menolong kita semua. Apakah sulit untuk dilakukan, saudara? Jawabannya tergantung pada saudara. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saudara punya kerinduan untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih lagi, percayalah, Tuhan akan memampukan Bapak, Ibu, dan saudara. Dan pada akhirnya kita semua akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Seperti yang Bapak Gembala pernah katakan, Tuhan selalu kepo dengan kehidupan kita. Karena Ia adalah Bapa yang baik yang mengasihi kita. Saya sudah belajar melakukan hal ini, saudara. Dan saya sudah membuktikannya. Karena itu saya berani berdiri di sini dan membagikannya dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Karena saya rindu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian semua mengalami berkat yang sama, yang luar biasa. Ingat, berkat itu tidak hanya berkat dalam bentuk uang, tapi berkat itu bisa dalam hal yang lain. Maukah Bapak dan Ibu saudara sekalian mengalaminya? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau belajar menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami mau belajar, Tuhan, untuk menaikkan pujian kami. Tidak hanya pada saat kami bahagia di dalam hidup kami, tapi terlebih lagi Tuhan, pada masa-masa sekarang ini di mana kami sangat perlu campur tangan Tuhan. Kami perlu menarik hadirat Tuhan turun, menguasai kami sehingga dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami mampu melalui hari demi hari kehidupan kami dengan sukacita yang daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya renungan pada hari ini Tuhan boleh memberkati semua orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Shalom saudara, Tuhan memberkati.